Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Pius V Paus. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan secara singkat tentang Santo Pius V Paus ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Antonius Ghiselleri adalah nama kecil Paus Pius yang kelima. Ia lahir di desa Bosco, tidak jauh dari Milano pada tahun 1504. Orang tuanya miskin sehingga tidak mampu membiayai sekolahnya. Oleh karena itu, Antonio sendiri berusaha bekerja untuk membantu orang tuanya. Kerjanya setiap hari adalah menjaga domba-domba mereka di pegunungan. Tetapi atas bantuan seorang dermawan, Antonio disekolahkan di kampung asalnya di bawah bimbingan imam-imam Dominikian. Kemudian hari Antonio masuk biara Dominikan dan ternyata menjadi seorang biarawan yang pandai dan bijaksana serta taat pada aturan-aturan ordonya. Taat pada pimpinan, suka akan kemiskinan dan kemurnian. Ia menjadi maha guru filsafat dan teologi. Pada umur 52 tahun, ia ditabiskan menjadi uskup dan setahun kemudian menjadi kardinal. Pada tahun 1565, Paus Pius keempat meninggal dunia. Para kardinal berkumpul dalam konklav untuk memilih paus baru. Pemilihan ini tidaklah mudah. 3 minggu telah berlalu, tetapi pemilihan belum juga berhasil menemukan seseorang untuk menduduki tahta kepausan. Akhirnya, atas nasihat Carolus Borromeus yang hadir juga dalam konklav itu, Antonio Ghiselleri terpilih menjadi paus. Seluruh gereja bersorak gembira karena mempunyai seorang paus baru yang saleh dan suci. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin gereja, beliau menghadapi banyak masalah. Ia berusaha mewujudkan keputusan-keputusan Konsili Trente. Tugasnya ini dijalankan dengan baik. Ia dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Hidup sebagai seorang rahib tetap dipertahankannya. Baginya, doa merupakan senjata ampuh untuk menghadapi segala rintangan dan masalah. Tempat tidurnya dialasi dengan jerami kasar. Penderitaan Kristus direnungkannya setiap hari, disertai dengan doa rosario. Kemenangan umat Kristen atas angkatan laut Turki dalam perang salib di Levanto diperoleh berkat doa rosario dari seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Dalam masa kepemimpinannya, beliau menyederhanakan cara hidup kepausan di Vatikan, menginstruksikan pembaharuan cara hidup ordo-ordo dan para imam projo, pemberantasan korupsi yang terjadi di Roma dan negara kepausan Vatikan, menginstruksikan pendirian seminari-seminari di setiap keuskupan. Semua rencana yang dirancangnya berhasil baik. Pada tanggal 1 Mei 1572,
ia meninggal dunia setelah 6 tahun memimpin menjadi gereja sejagat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang perjalanan Santo Pius Paus V yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan tentang perjalanan kisah orang-orang kudus dan santo menjadi semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, dan kita menjadi semakin semangat untuk melayani sesama demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini hari Sabtu, begitupun juga besoknya hari Minggu, kita hanya khusus merayakan tentang pestanya orang kudus. Selanjutnya nanti hari Senin sampai hari Jumat kita akan menyelenggarakan ikut serta untuk membacakan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Sebelum kita berpisah, marilah kita mempersiapkan hati kita, memohon meminta kepada Tuhan Yesus Kristus berkat yang akan dicurahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.